Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Amma ba'du, musyahidin al-kiram, kaum muslimin dan muslimat, mu'minin, mu'minat, di mana saja antum berada, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit bahas sebuah tema. Dalam tema ini melibatkan beberapa tokoh, beberapa sosok. Mari kita lihat apa yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah yang based on Quran, berdasarkan Al-Quran. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kisah-kisah Al-Quran itu diangkat dalam rangka lil-i'tibar, untuk diambil i'tibar, pembelajaran, untuk menjadi bahan pertimbangan dan pedoman dalam rangka kita melangkah dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara sosial. Jemaah rahimakumullah. Kisah yang sering kali terulang, yang paling banyak terulang dalam Al-Quran adalah kisah Musa alaihi salam. Jadi nama Nabi Musa terulang dalam Al-Quran sebanyak 136 kali. Kata Musa terulang dalam Al-Quran sebanyak 136 kali dalam kurang lebih 43 surah. Dan kisah Musa adalah kisah yang istimewa dibandingkan kisah-kisah lain. Bukan berarti yang kisah lain tidak berguna. Tapi pertanyaannya tadi, mengapa kisah Musa yang terulang puluhan kali dalam Al-Quran? Ya, sebenarnya bukan terulang, tapi itu ada sisi di mana satu ayat dan ayat yang lain menjelaskan sisi-sisi yang tidak diterangkan oleh ayat yang lain. Itu sebenarnya tepatnya seperti itu. Jadi bukan tikrar, bukan pengulangan, tapi yang ada adalah saling melengkapi dalam rangka menegaskan pesan-pesan moral Al-Quran. Nah, dalam kisah Musa itu, mengapa dia banyak terulang? Karena dalam kisah Musa ada 4 elit, ya, 4 elit yang mewarnai, ya, kisah Musa secara utuh dalam Al-Quran. Siapa 4 elit tadi? 4
sosok ya, 4 sosok yang dia berikan dalam Al-Quran. Dia berikan dengan teks resmi dari Al-Quran. Elit pertama adalah penguasa yang mustabid, penguasa yang tirani. Ya, elit pertama adalah penguasa yang tirani, yang sewenang-wenang, yang memaksakan semua kehendak dan hawa nafsunya. Itu penguasa yang tirani. Sosok ini diperankan oleh Fir'aun al-Mal'un. Elit pertama. Elit kedua, jadi kalau Fir'aun adalah elit penguasa, ya. Elit kedua dimainkan oleh sosok yang namanya Qarun. Elit kedua adalah sosok konglomerat. Ya, konglomerat. Nah, elit ketiga diperankan oleh sosok teknokrat, ya, yaitu Qarun. Dan elit keempat adalah sosok, kalau orang Indonesia menyebut dengan ulama. Sosok ulama ulama jahat yang meninggalkan gelanggang tugas sebagai ulamanya dan terjun masuk dalam kancah permainan yang kotor. Kita lihat, mengapa 4 elit ini? Mengapa kisah Musa ini terulang dan terulang tadi, dalam tanda petik terulang dan terulang? Karena dalam setiap waktu zaman selalu ada dalam setiap waktu, ya, dalam setiap katakanlah pemerintahan atau rezim, selalu ada yang namanya 4 sosok tersebut, yaitu sosok penguasa yang tirani, Firaun, sosok konglomerat yang diperankan oleh Qarun, sosok teknokrat, ya, ada sosok Haman, kemudian sosok yang terakhir yaitu sosok ulama jahat, ulama yang diperankan oleh Bal'am bin Ba'ura. Fir'aun, kita lihat satu persatu. Tokoh pertama, sosok pertama, Fir'aun. Fir'aun adalah penguasa yang tirani, yang zalim, yang sewenang-wenang. Dia dalam Al-Quran, dia menjadi simbol. Fir'aun itu menjadi simbol juhud, kufur, pengingkaran terhadap eksistensi ilahiyah. Itu tokohnya dalam Quran, Fir'aun. Menolak dengan tegas wujud dan keberadaan Allah. Dia berikan Al-Quran terkenal dengan ucapannya, Ana Rabbukumul A'la. Akulah Rabb Tuhan kalian yang tertinggi. Ucapan Firaun. Lalu tokoh kedua, Qarun, tokoh konglomerat, dia adalah sosok yang Allah beri keleluasan rizki yang dalam Al-Quran diterangkan kuncinya saja harus dipikir oleh sekian orang yang gagah, yang kuat, itu baru kuncinya. Lalu bagaimana dengan gudangnya? Nah, itu Qarun. Maka orang sering menyebut harta Qarun. Harta Qarun itu memang betul ada. Ya. Nah, Qarun adalah tokoh konglomerat yang dengan kekuasaan hartanya itu dia gunakan untuk hal-hal yang mengundang murka Allah. Tidak mau mengeluarkan zakat dan seterusnya dan seterusnya. Qarun. Lalu yang ketiga adalah Haman. Firaun berkata kepada Haman,
ya Haman aukid li, ya, sarhaya. Jadi wahai Haman, bangunkan bagiku sarh, bangunan yang tinggi yang menjulang ke langit. Kata Firaun kepada Haman, la'alli attali'u ila ilahi Musa, yang dengan bangunan itu aku bisa attali' itu menengok mana yang namanya Tuhannya Musa, mana yang namanya Tuhan Musa yang didengung-dengungkan oleh si Musa. Itu ucapan Firaun kepada Haman sebagai seorang teknokrat. Teknokrat itu adalah biasanya berhubungan dengan, kalau dalam konteks ini, berhubungan dengan bangun-membangun. Sekali lagi ya, bangun-membangun, itu urusannya teknokrat. Itu perankan sosok Haman. Lalu, tokoh ketiga, sosok ketiga adalah Bal'am bin Ba'ura. Ulama yang dilukiskan dalam Al-Quran itu tokoh ulama yang tugasnya adalah mengawal dakwah, ya, mengawal dakwah kepada Allah, tapi kemudian dia tergoda dengan remah-remah dunia yang Al-Quran menyebutnya dengan walakin akhlada ilal ard, akan tetapi dia, si Balaam itu akhlada itu lebih condong dan lebih mengekalkan bumi dibandingkan dengan akhirat. Fa'atbahu syaitan, maka syaitan pun mengikuti dia. Nah, Bal'am, kita bayangkan ya, tokoh yang keempat ini. Bayangkan seseorang yang Allah katakan dalam surat Al-A'raf yang berhubungan dengan Bal'am ini, Allah katakan, firmankan, nuwatlu alaihim naba'a man atainahu ayatina. Bacakan kepada mereka, wahai Muhammad, sosok yang kami berikan kepada dia, kami anugerahkan kepada dia ayat. Ayat yang dimaksud adalah ayat-ayat kitabiah, ayat-ayat kitab suci. Jadi Bal'am adalah tokoh yang Allah beri pemahaman, al-fahmu bimaqasidis syariah, dia paham dengan maksud-maksud syariah, dia punya ilmu yang Allah berikan tentang agama, tentang kitab suci, dia punya pemahaman yang dalam tentang kitab suci, tapi kemudian dalam perjalanan dia tergoda, tokoh Bal'am, tergoda kepada dunia. Apa yang terjadi? Seseorang yang Allah beri ayat tadi, kemudian terjadi berbalik, lebih tergoda dan mengedepankan dunia dibandingkan dengan akhirat. Maka Allah katakan tentang sosok tersebut, Bal'am bin Ba'ura ini, sebagai al-kalb. Apa itu al-kalb? Anjing. Ini bahasa Quran. Wa masaluhu kamasalil kalb in tahmilhu yalkhas wa in tatruku yalkhas. Perumpamaan tokoh Bal'am ini, dia seperti seekor anjing yang kamu hardik, ya, tanhar, kamu hardik, atau tidak, dia tetap yalkhas. Yalkhas itu kebiasaan anjing mengeluarkan lidah. Nah, itu adalah majas, perumpamaan, gambaran seseorang yang tidak pernah puas dengan dunia, ya, dengan tampilan fisik seekor anjing yang selalu merasa haus, maka dia keluarkan lidahnya, keluar lagi. Kamu hardik maupun kamu tinggalkan, dia tetap mengeluarkan lidah. Itu gambaran orang yang haus dengan dunia dan tidak pernah puas. Jamaah yang bahagia, mari kita lebih mendalam. 4 sosok tersebut, Firaun, Qarun, Haman, dan Bal'am. Ada tokoh penguasa yang tirani, Firaun. Ada tokoh konglomerat yang mau gunakan kekayaannya itu
untuk tujuan-tujuan negatif, ya. Kalau dalam konteks sekarang menyogok ke sana dan ke sini, bahkan negeri ini rela dikorbankan demi untuk capaian-capaian hawa nafsu yang tidak pernah puas, ya, yang dikatakan Qarun, tokoh konglomerat. Tokoh ketiga, tokoh teknokrat. Dan tokoh keempat, sosok ulama yang jahat. Ulama yang terperangkap dengan permainan kekuasaan, kemudian ikut membantu, ya, ikut mengeluh-ngeluhkan, ikut membesarkan kekuasaan atau penguasa yang zalim, yang tirani. Empat sosok inilah yang kalau konteks sekarang apa yang kita sebut dengan oligarki kekuasaan. Jadi oligarki kekuasaan itu sudah ada. Al-Quran sudah menyentil, ya. Al-Quran sudah menyentil tentang kekuasaan yang oligarki, kekuasaan yang hanya dikuasai, ya, dimanage oleh segelintir orang yang mempunyai power. Fir'aun, Qarun, Haman, dan Bal'am bin Ba'ura, empat sosok ini kalau kita lihat secara umum, empat tokoh ini merampas kekuasaan langit yang sifatnya absolutely untuk mereka gunakan sesuai dengan hawa nafsu dan angkara murka yang tidak pernah puas. Semakin hari semakin haus terhadap kekuasaan. Semakin haus dan langkah-langkah mereka semakin berani, tidak lagi memikirkan masa depan negeri yang mereka tinggal di dalamnya. Negeri yang mestinya masih panjang, yang harus diwariskan kepada anak cucu. Tapi karena hawa nafsu, dominasi hawa nafsu begitu menyandra mereka, maka semuanya akhirnya dilakukan dan dihalalkan. Itu yang disebut dengan al-ghayatu tubarrirul al-ghayatu tubarrirul wasila. Tujuan menghalalkan cara. Tujuan menghalalkan cara ada dalam Al-Quran. Al-Quran bahkan menyebut sosok dan tokoh-tokoh dari mereka yang menghalalkan semua cara untuk mencapai tujuan-tujuan terhinanya. Tujuan-tujuan yang menjijikan. Ya, tujuan-tujuan yang menjijikan. Kenapa menjijikan? Karena basicnya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Dan ketika hawa nafsu sudah menguasai seseorang atau sekelompok orang, negeri ini bisa terjual. Hanya karena peran orang-orang seperti Qarun dengan kekuasaan hartanya. Itulah jemaah sekalian, jemaah menjelang subuh, hikmah di antara hikmah mengapa kisah Musa yang dalam tanda petik terulang dan terulang, karena kisah Musa yang menampilkan empat sosok tersebut terjadi dan terjadi lagi dalam panggung kehidupan anak Adam di muka bumi. Mudah-mudahan jemaah yang berbahagia kita dapat mengambil manfaat dari kisah tersebut dan kita bisa minimal memanage hati dan nurani kita agar tidak ikut-ikutan mata gelap seperti mereka. Demikian tausiah singkat ini, benar dari Allah, salah dari diri kami pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.